1. Dalam sila keberapa yang mencerminkan pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara demokratis? A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Jawabannya sila keempat. 2. Negara Indonesia menjalani politiknya dengan menggunakan sikap A. Berbangsa dan berdaulat, B. Berbangsa dan bernegara, C. Berbudaya dan beretika, D. Bebas dan aktif, E. Bebas dan pasif. Jawabannya bebas dan aktif. 3. Sejak reformasi 1998, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pilkada. Karena pemilihan melalui DPRD tidak dibenarkan, A. Pernyataan benar alasan salah, B. Pernyataan salah alasan salah, C. Pernyataan benar alasan benar, D. Pernyataan salah alasan benar. E. Semua jawaban salah. Jawabannya pernyataan benar alasan benar L. 4. Keputusan tertinggi dalam suatu kepemimpinan yang secara kolektif kolegial adalah A. Musyawarah, B. Ketua, C. Pleno, D. Rapat, E. Mufakat. Jawabannya pleno. 5. Berapa bulan masa kerja panitia pemilihan kecamatan pada pilkada tahun 2024? A. 5 bulan, B. 7 bulan, C. 8 bulan, D. 9 bulan, E. 11 bulan. Jawabannya 9 bulan. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari, jangka waktu pembentukan pengawas TPS, sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Jawabannya, 23 hari, sebelum hari pemungutan suara. 7. Di bawah ini, yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia, setelah amandemen UUD 1945, adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawabannya, Dewan Pertimbangan Agung. 8. Masa tenang berlangsung selama A. 3 hari, sebelum hari pemungutan suara, dan dapat ditambah, jika KPU menghendaki, B. 3 hari, sebelum hari pemungutan suara, dan dapat dikurangi, jika KPU menghendaki, atas rekomendasi Bawaslu, C. 3 hari, sebelum hari pemungutan suara, D. 3 hari, sebelum hari pemungutan suara, dan dapat ditambah atau dikurangi, maksimal 1 hari. Jawabannya, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. 9. Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi. Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, E. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 10. DP4 atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu adalah data kependudukan yang berasal dari A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Hukum dan HAM, C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, D. Badan Pusat Statistik, BPS, E. Pemerintah Kabupaten, Kota. Jawabannya, Kementerian Dalam Negeri. 11. Dalam penyusunan daftar pemilih, untuk setiap TPS, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kemudahan pemilih ke TPS, B. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, C. Menggabungkan kelurahan atau desa yang ada di sekitar TPS, D. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Jawabannya, menggabungkan kelurahan atau desa yang ada di sekitar TPS. 12. Pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit dilakukan oleh A. Komisi Pemilihan Umum,
B. Panitia Pemilihan Kecamatan. C. Pantarlih. D. Panitia Pemungutan Suara. E. KPPS. Jawabannya, Pantarlih. 13. Hari pemungutan suara pada pemilu 2024 adalah A. Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. B. Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. C. Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. D. Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. E. Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2024. Jawabannya, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. 14. Hari pemungutan suara pada Pilkada 2024 adalah A. Rabu, tanggal 7 November tahun 2024. B. Rabu, tanggal 14 November tahun 2024. C. Rabu, tanggal 17 November tahun 2024. D. Rabu, tanggal 23 November tahun 2024. E. Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Jawabannya, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. 15. Anggota PPK yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, maka yang bersangkutan A. Wajib dipecat saat itu juga. B. Wajib diajukan ke sidang kode etik. C. Wajib dinonaktifkan sementara. D. Wajib mencantumkan alasan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya, wajib mencantumkan alasan. 16. Daftar pemilih sementara, berbasis domisili, di wilayah rukun tetangga, yang disusun oleh A. Petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarlih. B. Panitia Pemungutan Suara, PPS. C. KPU Kabupaten Kota. D. Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. E. KPPS. Jawabannya, Panitia Pemungutan Suara, PPS. 17. Pemerintahan pada era Orde Baru, berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak A. 5 kali. B. 6 kali. C. 7 kali. D. 4 kali. E. 9 kali. Jawabannya, sebanyak 6 kali. 18. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, merupakan salah satu kewenangan dari A. Panitia Pemungutan Suara. B. Kelompok penyelenggara pemungutan suara. C. Panitia Pemilihan Kecamatan. D. KPU Kabupaten Kota. E. Pantarlih. Jawabannya, Panitia Pemilihan Kecamatan. 19. Daftar pemilih paling sedikit memuat data pemilih, antara lain, kecuali A. Nomor induk kependudukan. B. Nama. C. Jenis kelamin. D. Nomor kartu keluarga. E. Tempat lahir. Jawabannya, nomor kartu keluarga. 20. Berikut ini merupakan larangan bagi pemantau pemilu, kecuali A. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilu. B. Menggunakan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. C. Memihak kepada peserta pemilu tertentu. D. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih. Jawabannya, menggunakan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. 21. Dasar pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten, Kota, adalah A. Daftar pemilih berkelanjutan. B. DPT, pemilu terakhir. C. DPT, pemilihan kepala daerah terakhir. D. Data penduduk terakhir. D. Semua jawaban benar. Jawabannya, daftar pemilih berkelanjutan. 22. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih A. Anggota DPR dan anggota DPD. B. Anggota konstituante dan anggota MPR. C. Anggota konstituante dan anggota DPR. D. Anggota DPR dan anggota MPR. E. Presiden dan wakil presiden. Jawabannya, anggota konstituante dan anggota DPR. 23. Pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS dilaksanakan sejak diterima dari kabupaten kota sampai A. Sebelum masa tenang.
B. Hingga hari pemungutan suara. C. 30 hari setelah penetapan DPT. D. Sebelum penetapan DCT. E. Pemungutan dan penghitungan suara. Jawabannya, hingga hari pemungutan suara. 24. Salah satu konsekuensi atas terjadinya pelanggaran terhadap asas-asas pemilu dalam pelaksanaan pemungutan suara, yakni A. Penundaan distribusi logistik. B. Pemungutan suara ulang. C. Penundaan pemilu. D. Penundaan kampanye. E. Perhitungan suara ulang. Jawabannya, pemungutan suara ulang. 25. Kode etik penyelenggara pemilu wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh, kecuali A. Anggota KPU RI. B. Anggota DKPP RI. C. Anggota KPU Kabupaten Kota. D. PPK. E. Bawaslu. Jawabannya, anggota DKPP RI. 26. Selain dalam TAP MPRS XX MPRS 1996, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam A. Inpres nomor 12 tahun 1971. B. Inpres nomor 12 tahun 1970. C. Inpres nomor 12 tahun 1969. D. Inpres nomor 12 tahun 1968. E. Inpres nomor 12 tahun 1967. Jawabannya Inpres nomor 12 tahun 1968. 27. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen. B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan. C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila. D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara. Jawabannya menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. 28. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah A. Menilai baik hasil kerja orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Menghormati dan menghargai orang lain. D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. E. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. Jawabannya berani membela kebenaran dan keadilan. 29. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 30. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan. B. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan. C. Anggota DPD dan utusan golongan. D. Anggota DPR, MPR, dan DPD. E. Anggota DPR dan DPD. Jawabannya anggota DPR dan DPD.